Maaf. Oke, maaf tadi memorinya habis, jadi kita ulang lagi. Ayo Kak, dilanjut soal nasionalisme. Oke, jadi sebagai kurikulum, jadi tujuannya terbentuknya suatu konsep nasionalisme menurutku adalah untuk menjaga stabilitas nasional dan juga untuk penumbuhan kecintaan dan rasa respect terhadap mereka yang sudah berjuang untuk negara kita gitu. Menurutku itu penting untuk sebuah negara. Dan tapi ada kekurangannya adalah nasionalisme itu cenderung muncul ketika rasa kebangsaan kita atau stabilitas bangsa kita itu diusik. Jadi dia munculnya itu insidental. Jadi tidak sesuatu yang berkesinambungan. Jadi bukan sesuatu yang kita rasain setiap saat gitu loh. Rasa saling peduli segala macam itu, dan karena dia dibatasi oleh batasan negara. Kalau di Rumpin, kita pengennya sih mulai dari yang paling dekat dengan kita dulu aja, yaitu empati terhadap semua orang gitu loh. Empati dan berlaku baik untuk semua orang. Dengan didukungnya empati ini, kita berharap bahwa nasionalisme atau isme-isme lain yang mereka punya itu memang didasari oleh empati yang sejati gitu, yang kebaikan yang memang tulus, bukan karena hanya kita bangsa Indonesia, jadi hanya kita melindungi Indonesia gitu loh. Aku pengen, kalau aku sendiri pribadi sih, inginnya tuh mereka menjadi orang yang humanis, terlepas dari kebangsaan apapun. Jadi rasa humanisme itu tidak terbatas oleh batasan geografis atau kesukuan atau agama, tapi mereka bisa melampaui itu. Dan karena itu juga lebih mudah untuk diajarkan, kita pandu gitu di kelas-kelasnya, terlepas kita mengajarkan mereka tentang negara gitu. Ya gitu kan, agak sulit, mereka usianya masih muda dan itu mereka udah belajar juga gitu di sekolah. Ya contohnya jelasnya gini aja, sekarang aku tanya sama Manda, negara itu apa? Bentuknya seperti apa? Negara suatu wilayah yang memiliki, ya secara teori sih suatu wilayah yang berpendudukan dan memiliki pemerintahan untuk menjalankan. Bangsa tuh apa ya, suatu sulit ya. Terus budaya, adakah budaya lokal kita tahu kan ya? Budaya bangsa ada? Kira menurut Manda ada kayak gimana budaya bangsa Indonesia? Budaya bangsa Indonesia Berarti sesuatu yang dimiliki Indonesia, iya, seluruh masyarakat Indonesia. Satu nilai-nilai yang dijunjung mungkin secara kultural, sosial, ekonomi yang satu seluruh Indonesia. Kira-kira ada nggak budaya bangsa ini? Kira-kira apa? Kalau menurut aku ya, budaya bangsa tuh Makan harus pakai tangan kanan, salaman harus pakai tangan kanan. ya, perilaku seperti itu. Itu budaya Indonesia ya? Iya, itu budaya Indonesia banget. Tapi nggak setuju juga kucingnya. Oke, lanjut. Oke. Sekarang nasionalisme menurut kamu itu apa? Nasionalisme tuh rasa bangga terhadap bangsanya sendiri. Rasa bangga terhadap bangsanya sendiri. Tadi kamu tidak bisa mendefinisikan bangsa. Nah, itu loh maksudku, sebenarnya sulit kan untuk menerangkan hal-hal yang konseptual seperti ini ke anak-anak kecil, dan itu aku rasa sudah diusahakan melalui pelajaran PKN untuk keluarga negara. Sudah berganti-ganti namanya, tapi isi tetap sama. Intinya itu sudah ada bukan mandat sih, perannya itu akan diajarkan oleh negara melalui institusi pendidikan formal. Dan kalau kita mencoba yang berbeda, menyokong tapi dengan pendekatan yang lebih generalis gitu kali ya, lebih universalis, karena ya itu sih, aku tidak hanya kayaknya salah gitu, bukan salah sih, sepertinya kalau tidak didukung dengan rasa humanisme yang menyeluruh, kecenderungan untuk menjadi seorang yang humanis parsial itu tinggi.
dan itulah sebenarnya yang membuat kita terpecah belah gitu. Justru itu menyebabkan stabilitas nasional terganggu karena orang-orang yang humanis tapi parsial, dia masih Rasis gitu ya kak? ya rasis, ya melihat orang bukan sebagai orang gitu, mungkin melihat Manda sebagai seorang, misalnya Manda bukan orang Indonesia gitu, terus ngejek atau ini karena kamu bukan orang Indonesia aku jadi sebel gitu, padahal mungkin itu karena aku merasa apa ya, padahal kamu tetap manusia kan, dan mungkin kamu juga dipengaruhi oleh keadaan segala macam, ya itu ribet sih itu ribet, cuman intinya sih lebih mudah itu kita mulai dari yang kecil-kecil. Berarti dasar dari segala sesuatunya empati dong kak? Bukan nasionalis, tapi ada yang lebih dalam lagi, dan itu bernama empati. Untuk kita seperti itu, mungkin ini partikuler ya, hanya diamini oleh sekelompok Orang. teman di Fakultas Rumpin, mungkin di beberapa komunitas lain, ya itu sih akarnya menurutku. Terakhir nih kak, Terakhir, jadi apa sih harapan kakak sama sekolah Rumpin ini? Harapan sih banyak ya, cuman yang pasti adalah untuk adik-adik dan kakaknya itu untuk terus belajar dari setiap momen yang ada gitu, karena di sini tuh sebenarnya yang menarik dan menurut aku sangat kental gitu terasa adalah dimana kita semua itu belajar dari sesama. Jadi rumah gimana ya, rumah ya, kita seperti alam mengajarkan kita tentang banyak hal, seperti kitab-kitab ya, punya seperti orang lain, guru. Jadi sebenarnya di sini kita menekankan bahwa guru tuh bukan hanya guru gitu, tapi semua orang. Bahkan kakak yang pertama kali ke daerah, jalan kaki, naik angkot, itu kan proses pembelajaran juga. Dia harus apa ya, menerima keadaan apa adanya dengan air yang tidak seperti di kota. Mungkin apa ya, adik-adik yang juga pusing mungkin dengan yang diajarin karena begitu baru, atau mereka juga belajar sesuatu yang baru dari kakaknya, gaya ngomongnya, itu kan semua proses pembelajaran. Ini sebenarnya mini seperti simulasi hidup sih, simulasi dunia aja gitu kan. Dan disinilah sebenarnya kita pengen menekankan itu satu, dan aku pengen itu untuk terus berlanjut, jadi tidak ada hierarki dalam proses pembelajaran. Terus kedua, tujuan sekolah kita itu memang membuat tadi ya piramida itu semua dimiliki nilai-nilainya oleh semua kakak-kakak dan adik, tapi juga kita pengen sekolah kita Rumpin itu memang mandiri akhirnya. Yang tadi sudah diceritakan sebelumnya adalah si adik-adik ini nanti yang akan mengajar, masyarakatnya juga akan turut serta, ibu-ibunya bisa punya unit usaha sendiri, misalnya sambal Rumpin nih, karena kan oke banget nih sambalnya Bu Neneng. Dari uang itu bisa disisakan untuk operasional sekolah. Intinya kita ingin benar-benar ini kerja bareng, kerja bersama-sama, dan pada akhirnya memang bentuk sekolah Rumpin ini bukan lagi intervensi, dan aku harap sih dari awal bukan intervensi bentuknya gitu, cuman benar-benar memang pemindahan dari awal kan dari Ibu Neneng sendiri ya. Ini satu kelebihan dibandingin bentuk program-program volunteer lainnya gitu. Dan aku harap Bu Neneng akan terus bersama masyarakat Rumpin membangun dan bersedia juga menjadi pengajar. Jadi nanti mungkin kita bisa penampungan modelnya, terus bisa replikasi kalau ada yang tertarik di daerah-daerah lain. Intinya sih kita menyebarkan kabar baik dari agama ya. kita Kalau adik-adiknya jadi pengajar, berarti kakak-kakak sukarelawannya nanti bakalan makin berkurang dong kak? Iya, memang. Tapi kan tidak akan berhenti di sini gitu menurutku. Kita nggak akan berhenti di sini. Kita akan sekolah kita sendiri akan menjadi perkumpulan misalnya gitu ya, punya badan hukum. Nanti kita bisa juga jadi konsultan untuk program-program lainnya. Kita bisa kerja bareng dengan cara apapun lah. Maksudnya ini baru tahap awal lah, kalau misalnya benih gitu, itu kita baru nebar benih, kita baru merawat, masih panjang perjalanan. Seberapa yakin nih kak soal model ini bakalan bisa direplikasi terus? Mungkin kalau berani berpikir atau bermimpi gila secara nasional gitu. Aku
nggak pernah berpikir skala nasional sih ya, karena gimana ya, kalau kita sibuk ngurusin masa depan tuh kita biasanya melupakan apa yang terjadi hari ini gitu kan. Lupa bersyukur buat hari ini. Ya, nggak ya, maksudnya kita justru sibuk memikirkan gimana kita cara ekspansi, gimana kita replikasi, tapi sebenarnya belum siap gitu sistemnya. Jadi kalau aku mungkin bisa jawab secara yakin itu ketika memang sistem ini sudah teruji gitu, dan 2 tahun itu atau menuju 2 tahun itu belum waktu yang cukup lah untuk bilang sistemnya final gitu. Tapi sejauh ini sih banyak yang tertarik dengan model sekolah rumpin, bahkan yang sudah mereplikasi tanpa ada diskusi itu juga banyak. Jadi ini lagian semua ini milik kita bersama sih, nggak ada yang copyright kayak gimana gitu kan. Cuman menurutku nanti gitu ya, misalnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, model sekolah kita ini sih bisa satu, dia direplikasi di daerah lain, atau daerah lain mengadopsi, nanti kita cuma jadi kayak semacam trainer atau membantu memfasilitasi. Atau kedua, kita menyokong sekolah-sekolah formal dengan pendidikan alternatif seperti ini. Jadi sekolah formal bisa punya sekolah minggu juga di lokasi mereka. Jadi intinya kita sama-sama tidak mengambil porsi masing-masing, tapi saling mendukung lagi. Jadi banyak sih media-media untuk kita terus mereplikasi model ini, cuman mungkin sekarang nggak bisa bilang gimana. Dan aku juga orangnya bukan tipe yang terlalu ambisius. Ya bukan ambisius sih, cuman kayak nggak harus besar gitu. Perubahan itu tidak harus selalu dalam jumlah yang besar, skala yang nasional. Daripada kita belum siap terus udah sosok go internasional. Sekarang misalnya nih kita diundang ngomong di UN gitu ya, silakan sekolah rumpin bagus sekali, silakan bicara nasional. Mending kita tolak sih, karena kita belum siap, masih prematur untuk bilang bahwa kita udah siap nasional, go regional aja belum berani, go rumpin dulu aja. Oke. Banyak Kak, Ya, maaf ganggu waktunya untuk mengajar adik-adik ya. Sama-sama.